Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh pewayangan yang bernama Semar. Mulai dari asal-usul, perwatakan, spiritual, hingga simbol fisik dan pitutur luhur. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Yang pertama, asal-usul. Dalam filsafat Jawa, Semar dikenal sebagai Badranaya yang terdiri dari dua istilah, yaitu Bebadra yang berarti membangun sarana dari awal, dan Naya yang berarti sebagai utusan Tuhan yang ditugaskan untuk membangun dan melaksanakan tugas-tugas demi kebaikan manusia di bumi. Mayoritas masyarakat mengenal Semar sebagai putra dari Sang Hyang Wisesa, yang diberikan anugerah Mustika Manik Astagina dan 8 daya. 8 daya tersebut adalah tidak pernah merasa mengantuk, lapar, jatuh cinta, sedih, capek, sakit, kepanasan, dan kedinginan. Semar juga dikenal sebagai pimpinan dari 4 sekawan, punakawan. Dan salah satu kisah diceritakan, Sang Hyang Winang menciptakan Hantigo yang berwujud telur. Cangkangnya menjadi togok, sedangkan putihnya menjadi Semar, dan kuningnya menjadi Batara Guru. Selain itu, Semar dikenal dengan istilah lain yaitu Haseming Samar-Samar yang bermakna sebagai penuntun hidup. Semar sendiri bukan laki-laki maupun perempuan. Tangan kanannya ke atas yang melambangkan kebesaran Tuhan, dan tangan kirinya ke belakang yang menunjukkan kita harus berserah diri padanya. Meskipun badannya gemuk dan tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, Semar menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidaklah sempurna dan memiliki keunikan masing-masing. Sebab, kesempurnaan hanya dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, perwatakan. Dalam bahasa Jawa, Semar memiliki sifat nyegara, yang berarti hatinya seluas samudra dan diyakini memiliki kebijaksanaan yang dalam seperti samudra. Hanya yang berjiwa ksatria yang bisa menjadi pengikutnya. Meskipun memiliki karakteristik fisik yang unik, Semar dianggap sebagai simbol kehidupan masyarakat Jawa. Tubuh bulat Semar mewakili bentuk bumi yang bulat, sedangkan senyum dan air mata melambangkan kebahagiaan dan kesedihan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, spiritual. Dalam pandangan spiritual, Semar dipandang sebagai sosok yang sabar, penuh kasih, menjunjung tinggi kebaikan, mempertahankan kebenaran, dan menghindari perilaku yang buruk. Dia memiliki sifat yang sederhana, tenang, tulus, tidak munafik, tidak mudah terkejut, serta memiliki kecerdasan dan kepekaan batin yang tinggi. Dan dalam hakikatnya, Semar dianggap sebagai lambang guru yang sejati. Yang keempat, simbol fisik. Yang pertama, kuncung Semar. Kuncung putih tegak ke atas dengan rambut atau warna putih melambangkan penuaan manusia dan bijaksananya Semar dengan pemikiran, sikap dan perilakunya. Yang kedua, rembesan air mata. Rembesan air mata melambangkan kesedihan dan kepedulian Semar terhadap realitas kehidupan dan kemampuannya untuk mencermati intisari kehidupan tanpa terpengaruh kenikmatan duniawi. Yang ketiga, Semar memiliki hidung sunti. Hidung sunti menunjukkan bahwa manusia harus memiliki penciuman yang tajam dan harus mencium segala keluh kesah yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, giwang anting. Anting merah giwang Semar melambangkan kemampuannya untuk mendengarkan keluhan dan memberikan nasihat yang bijaksana. Namun kritik dan nasihat keras harus tetap diperhatikan jika ingin hidup lebih baik. Yang kelima, mulut cablek. Semar selalu berusaha untuk menghibur dan memberikan nasihat yang baik dengan mengedepankan senyuman yang menggambarkan sosok Semar yang baik hati. Yang keenam, badan engropoh. Badan engropoh menunjukkan tekad orang tua untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketujuh, jari menunjuk driji nuding. Jari menunjuk melambangkan fungsi Semar untuk menunjukkan jalan kebaikan dan lambang kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, kain pocong dagelan. Pocong dagelan melambangkan bahwa yang tidak baik harus disembunyikan dan tidak dipertontonkan. Yang kesembilan, kain kampuh poleng.
Kampo boleh melambangkan bahwa manusia harus siap dalam semua perubahan dan perkembangan serta harus berhasil mengendalikan amarah agar hidup bahagia dan sejahtera. Yang ke-10. Muka Tengadah. Muka Tengadah melambangkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki optimisme yang tinggi, dan kesadaran akan kekuatan dari Tuhan, sehingga harus selalu memohon petunjuk. Yang ke-11. Posisi Semar jongkok sekaligus berdiri. Posisi jongkok dan berdiri Semar melambangkan bahwa seorang pemimpin harus selalu siap melayani rakyat, dan bertanggung jawab pada kewajibannya sebagai pemimpin dan pelayan. Yang kelima, pitutur luhur. Yang pertama, latihlah hatimu agar menjadi ahli dalam mendengarkan suara hati, jangan terlalu santai dalam mengejar cita-cita. Ingatlah sifat perwiraan dan ambil intisarinya, kurangi makanan dan minuman. Yang kedua, orang yang menyebar kejelekan orang lain dan menyembunyikan kebaikan orang lain serta membesar-besarkan kebaikan diri sendiri dalam sebuah jamuan, sebaiknya dijauhi karena tidak pantas. Yang ketiga, hidup di masa yang tidak pasti memang susah karena harus mengikuti arus, namun orang yang selalu waspada akan lebih beruntung dari yang lupa. Yang keempat, usahakan dalam hati dan cukupkan hidup dalam taraf wajar. Berjalanlah pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Ingatlah, biar lambat asal selamat dan sampai pada tujuan. Yang kelima, contoh perilaku utama bagi orang Jawa adalah Panembahan Senopati yang tekun, mengurangi hawa nafsu dengan bertapa dan selalu menciptakan kedamaian dalam hidup orang lain. Yang keenam, selalu waspada dalam segala tindakan pada saat menjalani hidup. Jika ingin memiliki sesuatu, ambil yang sedang dan jangan terlalu tergiur dengan hal yang mahal. Yang ketujuh, bersedekah harus dilakukan tanpa mengharapkan pujian dan haruslah saling memberi. Orang miskin yang terpaksa harus ikut mengikuti keadaan, namun diciptakanlah kedamaian dalam hatinya. Yang kedelapan, orang yang gemar mencegah tidur akan memiliki kebijaksanaan, sedangkan orang yang mengurangi makan akan memperoleh kekuatan lahir dan batin. Mengurangi minum akan membentuk kemampuan tubuh untuk menahan rasa lapar. Jika engkau mau melakukannya, hasil yang didapat pasti memuaskan. Yang kesembilan, ada 3 jenis ucapan, yaitu adiguna dengan mengandalkan kesaktian, adigang dengan mengandalkan kelincahan, adigung dengan mengandalkan kekuatan. Yang ke-10, perbuatan baik mudah dilakukan jika sudah memulainya. Jika malas untuk memulainya, maka akan menjadi sulit. Namun, menjalankan perbuatan baik pasti akan bermanfaat bagi diri sendiri. Demikian tadi ulasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.